Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jam Baiklah, pada 2.14. kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih 14. dahulu. Berdoa dimulai. 14. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, agar pembelajaran ini lebih semangat lagi, Ibu mau kalian eh, ucapin yel-yel. Kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya selamat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa, Bu. Baik, hidupin dulu mic-nya. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. luar Luar biasa, biasa. tetap Tetap semangat. semangat. Yeay, Alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun pembelajaran kali ini kita masih daring ya, anak-anak semuanya. Ya, Baik, Bu. sebelum memulai pelajaran, kemarin kita sudah membahas eh, mengenai pembelajaran 3, yaitu pada subtema 1 suhu dan kalor. Nah, setelah itu kita hari ini membahas tentang pembelajaran 4. Nampak semuanya ada poster di sini. Nampak, Bu. Apa tulisannya di sini? Ayo. Hentikan membuang sampah ke sungai, Bu. Ya, betul. Hentikan membuang sampah ke sungai. Kenapa poster di sini bilang kalau tidak boleh membuang sampah di sungai? Ada yang bisa tak menjelaskan? Karena mencemari lingkungan, Bu. Ya, betul. Karena membuang sampah di sungai itu bisa menyebabkan pencemaran terhadap air di sungai yang nantinya akan membuat kerusakan pada ekosistem di sungai dan nantinya akan menyebabkan bencana banjir. Maka dari itu tidak boleh ya anak-anak membuang sampah di sungai. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, setelah kita lihat poster tadi, Ibu ingin bertanya, di sini anak-anak ada yang suka membaca nggak? Saya suka, Bu. Wah, Rara suka membaca ya. Buku apa yang biasanya Rara baca? Biasanya buku dongeng, Bu. Yang lain nggak suka membaca ya? Menurut saya membaca itu membosankan, Bu. Aduh, padahal membaca itu sangat baik loh untuk otak kita, anak-anak. Karena jika kalian sering membaca, kalian akan mendapatkan kosakata baru yang nantinya akan menambah ilmu pengetahuan kalian. Nah, di sini Ibu akan memberikan tips jika kalian itu bisa lebih sering membaca. Walaupun nggak suka membaca ya, tapi jangan sampai nggak suka banget dan sampai jarang banget baca buku. Karena itu sangat merugikan kita. Nah, Ibu akan memberikan tips di sini. Ibu mau kalian membaca teks di sini di dalam hati. Nah, nanti ketika sudah membaca, kalian temukan kata-kata baru atau kosakata yang ada di dalamnya. Nanti Ibu akan tanyakan satu persatu apa yang sudah kalian dapatkan dari teks di sini. Oke, silakan dimulai membaca. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, kosakata apa yang sudah kalian temukan di dalam sini? Pertama Ibu tanya Ingat, Rara.
Interaksi, Bu. Ya, betul. Kata interaksi. Kita cari dulu ya, interaksi. Wah, ini interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, selanjutnya Raihan. Kata apa yang kamu temukan, Raihan? Kerusakan, Ibu. Kerusakan. Kita cari ya di sini, kerusakan. Wah, ini kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia. Oke, good job Raihan. Selanjutnya yang terakhir, Mazita. Kata apa yang kamu temukan, Mazita? Bencana, Ibu. Oh, bencana. Kita cari dulu ya. Oh, ini bencana yang merugikan manusia. Wah, dari interaksi, kerusakan, dan bencana. Kira-kira apa sih? Ada hubungannya loh antara tiga kata itu. Ada yang tahu apa hubungannya dari Saya, ketiga Bu. kata itu? Ayo, silakan Rara. Hubungannya itu manusia sering melakukan interaksi dengan alam, tetapi seringkali interaksi tersebut menyebabkan kerusakan sehingga timbulnya bencana alam, Bu. Wah, betul sekali, pintar sekali Rara. Ya, betul ya anak-anak, interaksi antara manusia dengan alam itu seringkali menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang nantinya akan menimbulkan bencana. Bencana apa sih yang sering terjadi akibat ulah manusia? Ada yang bisa menyebutkan? Banjir, Bu. Betul. Apalagi? Silakan Raihan. Ayah saya selalu menyapu daun di halaman. Setelah itu ia kumpulkan lalu dibakar deh, Bu. Padahal pembakaran seperti itu tidak baik bagi udara. Ya, betul sekali Raihan. Pembakaran seperti itu tidaklah baik bagi udara karena nantinya akan menyebabkan yang namanya polusi atau biasanya disebut pencemaran udara. Nah, bayangin kalau semua orang di sekitar kita serempak dalam membakar sampah di dalam satu hari. Nah, yang ada kita tidak lagi mendapatkan udara yang baik dan segar. Ada yang tahu nggak solusi selain dari pembakaran sampah? Saya, Bu. Ya, silakan Mazita. Kita bisa menggali lubang, masukkan sampah di dalam tanah, setelah itu kita timbun lagi, Bu. Very good, Mazita. Anak-anak ibu semuanya pada pintar sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, mudah kan? Membaca dalam hati itu bisa menambah wawasan dan menambah kosakata baru. Jadi jangan sampai nggak baca buku ya. Mungkin seringkali Iya, kalian Bu. membaca buku itu mengucapkan sehingga pasti semuanya pada lelah untuk berbicara. Nah, kalian bisa membaca dalam hati dan temukan kosakata yang ada di dalamnya. Membaca dalam hati itu adalah strategi dalam membaca cepat anak-anak. Nah, baik. Setelah kita pelajari tadi tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, baik. Berarti semuanya sudah pada paham ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada kewajiban warga negara dan siswa. Ibu minta untuk teks ini kalian baca di rumah dan nanti kalian tulis di dalam buku kalian masing-masing kata-kata apa saja sih yang kalian temukan jika ada kaitannya di antara kata-kata yang kalian temukan nanti. Itu kalian jelasin ya hubungannya seperti yang Ibu jelaskan tadi tentang interaksi, kerusakan, dan bencana. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik. Sebelum menutup pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita bersyukur mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Belum. Terima kasih anak-anak. Kalian bisa menyempatkan waktu untuk hadir dalam pembelajaran daring kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ibu, baik ucapan atau sikap Ibu. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.